Selamat datang di channel Digital Connect ID. Jika kamu tertarik dengan keamanan aplikasi web, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membahas 7 kerentanan paling berbahaya. 7 kerentanan aplikasi web yang harus kamu ketahui. Satu. File upload vulnerabilities terjadi ketika aplikasi tidak memverifikasi jenis file yang diunggah pengguna. Misalnya, seorang penyerang bisa mengunggah file berbahaya yang mengandung malware atau shell yang bisa mereka gunakan untuk mengambil alih server. Ya, yang sering ditemukan dalam aplikasi web. Stay tuned, jangan sampai kelewatan. Dampaknya bisa sangat merusak, mulai dari pencurian data hingga serangan total pada sistem. Ini seringkali menjadi pintu masuk bagi penyerang. Untuk mengeksploitasi celah ini, seorang penyerang hanya perlu menemukan form upload yang tidak memiliki validasi yang baik, lalu mengunggah file berbahaya seperti PHP shell. Untuk mencegahnya, pastikan setiap file yang diunggah diverifikasi dengan baik, batasi jenis file yang diperbolehkan, dan gunakan direktori terpisah untuk penyimpanan file. 2. Race conditions terjadi ketika dua atau lebih proses bersaing untuk mengakses sumber daya yang sama. Jika tidak dikelola dengan benar, penyerang dapat mengeksploitasi kondisi ini untuk memanipulasi sistem. Dampaknya dapat menyebabkan korupsi data, atau lebih buruk lagi, memungkinkan akses ilegal. Penyerang akan mencoba memanfaatkan waktu pemrosesan yang tidak sinkron untuk menyusupkan instruksi berbahaya ke informasi sensitif. Mencegah race conditions bisa dilakukan dengan mengimplementasikan locking atau synchronization untuk proses yang bersaing. 3. Server-side request forgery, SSRF. SSRF, atau server-side request forgery, terjadi ketika penyerang menipu server agar mengirim permintaan ke lokasi yang tidak diinginkan, seperti layanan internal yang seharusnya tidak terekspos ke publik. Ini bisa menyebabkan kebocoran informasi, akses tidak sah, atau bahkan pengambil alihan sistem secara keseluruhan. Untuk melindungi dari SSRF, batasi permintaan keluar, validasi URL, dan hindari mengambil data dari sumber yang tidak dipercaya. 4. XML External Entity, XXE, Injection. Kerentanan ini muncul ketika parser XML memproses input dari pengguna yang berisi entitas eksternal. Penyerang bisa memanfaatkan ini untuk membaca file sensitif, mengeksekusi perintah, atau melakukan serangan denial of service. Untuk mencegahnya, selalu nonaktifkan resolusi entitas eksternal di parser XML, dan pertimbangkan menggunakan format yang kurang rentan, seperti JSON, jika memungkinkan. 5. NoSQL Injection, di mana penyerang memanipulasi query NoSQL untuk melewati autentikasi atau mengeksekusi perintah yang tidak sah. Tidak seperti injeksi SQL. NoSQL injection menargetkan database, seperti MongoDB, seringkali dengan memanipulasi query berbasis JSON. Untuk mengurangi risiko NoSQL injection, selalu validasi dan sanitasi input dari pengguna, serta hindari memasukkan data pengguna langsung ke dalam query. 6. Pengujian API, API testing. Kerentanan API semakin menjadi perhatian besar dalam aplikasi web modern. Pengujian API sangat penting untuk mengidentifikasi masalah seperti autentikasi yang rusak, kurangnya pembatasan tingkat, dan titik akhir yang tidak aman. Pengujian bisa membantu mendeteksi masalah sebelum dieksploitasi oleh pengguna yang tidak sah. Otomatisasi pengujian API, dan pastikan mekanisme autentikasi, enkripsi, serta penanganan kesalahan sudah diterapkan dengan benar. 7. Web cache deception. Terakhir, ada web cache deception. Penyerang menipu cache web agar menyimpan informasi sensitif pengguna, sehingga data tersebut bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Ini biasanya terjadi ketika sistem caching salah dikonfigurasi, memungkinkan data pribadi disimpan seperti data publik. Pastikan header control cache dikonfigurasi dengan benar, agar tidak menyimpan data sensitif seperti halaman khusus pengguna. Itulah 7 kerentanan web umum yang harus kamu waspadai. Dengan memahami cara kerjanya dan mengikuti praktik terbaik,
kamu bisa secara signifikan mengurangi risiko aplikasi webmu menjadi target serangan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips keamanan siber.